teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan kali ini saya pengen bikin satu segmen yang baru. Jadi segmen barunya namanya saya bantu kamu jawab. Ya, maksudnya kamu bisa tanya soal-soal kamu yang susah. Saya bisa cover apa ya, IPA sama Mat ya. Saya bantu deh. Nah, ini udah ada sejumlah pertanyaan yang muncul. Jadi saya buatkan videonya, oke? Kita akan belajar mengenai jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Karena temanya banyak, waktunya sedikit, tentu saja nggak akan dijelasin dari awal sampai akhir. Tapi dari soal, kemudian kita kupas, ya, kita bahas. Habis itu, saya akan bikin satu soal yang mirip. Nah, itulah waktunya buat kamu pause. Jadi beda dengan penjelasan yang biasanya, saya akan dari awal sampai akhir akan menjelaskan. Kali ini nggak. Saya akan bikin contoh, saya akan jelasin pakai satu contoh soal. Kemudian saya akan berikan satu soal yang mirip dengan contohnya, ya, yang mirip. Jadi itulah waktunya buat kamu pause. Jadi cara pakai videonya gitu ya, di pause, kamu siapin kertas, siapin kotretan, nanti kamu hitung secara manual. Emang secara apa kalau bukan manual? Kamu hitung sendiri, terus nanti kamu cocokin jawaban kamu dengan jawaban saya. Ya, kita mulai aja ya. Oke, soal yang pertama, keliling sebuah jajar genjang 52 cm. Jika diketahui salah satu sisinya 16 cm, maka hitunglah panjang sisi yang lain. Oke, dari soal kita bisa lihat gambar ini ya. Ini gambar jajar genjang, 16-nya saya taruh di sini aja. Ya, karena sini 16, ini sisi yang sejajar itu panjangnya sama, 16 juga. Anggap aja di sini. Kok tahu Pak? Di sini sebelah sini juga sama aja. Secara penghitungan tidak akan mempengaruhi hasilnya nanti. Oke, keliling itu adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4. Atau dinamain terserah. Pokoknya keempat sisi itu dijumlahkan. Sehingga 52 sama dengan 16 tambah 16 tambah, kalau ini misalkan X, ini misalkan juga X, berarti 16 tambah 16 tambah 2X. Gitu. Kemudian kita jumlahkan saja. 16-nya sama 16 jadi 32, sehingga 52 cm sama dengan 32 cm ditambah 2X. Kemudian masing-masing ruas dikurangi 32, sehingga yang ini habis, yang sini tinggal 20. Atau 52 kurangi 32 gitu ya. 20 cm itu adalah nilai dari 2X. Tentu saja nilai X adalah dibagi 2. Sehingga X sama dengan 10. Mudah ya? Oke, saya akan berikan soal kedua. Silahkan pause video saya ini. Siapin kertas, kotretan, silahkan dikerjakan. Oke, saya anggap kamu tadi sudah pause dan ini waktunya buat pembahasan ya. Ini mirip dengan yang tadi, keterangan. Yang diketahui kita tulis dulu, sisinya 14. Kali ini sesuai dengan yang pertanyaan tadi ya. Tadi kok di atas, nah sekarang di samping. Bolehlah di samping. 14 cm, 14 cm. Kelilingnya sama dengan tentu saja adalah jumlah keempat sisinya. Sehingga 60 sama dengan 14 tambah 14 tambah 2X. Mau pakai Y juga bisa, tapi saya pakai X saja. Ini X, ini X, makanya ada 2X. 60 sama dengan 28 tambah 2X. Kemudian kita kurangkan ya 60 dengan 28, sehingga 32 sama dengan 2X, dan X-nya adalah setengah dari 32, yaitu 16 cm. Berarti ini 16, ini juga 16. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, panjang diagonal sebuah bangun belah ketupat secara berturut-turut adalah 18 cm dan 2X tambah 3 cm. Jika luas belah ketupat adalah 81, tentukanlah nilai dari X ini ya. Jadi diagonalnya 18 sama 2X tambah 3, mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek, tidaklah penting untuk menentukan nilai X ya. Oke, kita bisa pakai rumus ini. Luas dari belah ketupat adalah diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Luasnya sudah ada 81 sama dengan 18 dikalikan 2X tambah 3 dibagi 2. Saya bagi dulu 18 dengan 2, sehingga 81 sama dengan 9.
kali 2x tambah 3. Karena ini perkalian, akan saya bagi dengan 9, dibagi dengan 9 juga. Sehingga 9 sama dengan 2x tambah 3. Itu ya, kalau bingung nih 81 dibagi 9 taruh di sini. Kemudian saya kurangi ini kan supaya hilang, ini harus dikurangi 3 ya. Berarti 6 sama dengan 2x. Dan dibagi 2 dibagi 2. X sama dengan 3 nilainya. Mudah sekali. Oke. Kalau kamu merasa kecepatan, ya di pause diulang ya, karena ini intinya adalah membalik-balik rumus doang. Ya, mau pakai cara yang kayak tadi misalkan 81 bagi 9 boleh, atau pakai cara yang benar, bagi 9 bagi 9. Kedua ruas harus diperlakukan sama. Bebas. Oke. Sekarang waktunya kamu buat pause kembali video ini dan silakan mengerjakan soal nomor 2 ini. Oke, saya anggap kamu udah melakukannya, udah ngerjain. Sekarang waktunya buat koreksi. Panjang diagonal sebuah bangun belah ketupat secara berturut adalah 24 cm dan juga 14 kurangi 2y cm. Jika luas belah ketupat adalah 120 cm persegi, tentukan nilai y. Saya pakai rumusnya sama, persis. L sama dengan D1 kali D2 bagi 2. Saya masukkan 120 sama dengan 24 dikalikan 14 min 2y. 24-nya saya bagi dengan 2 dulu, sehingga 120 sama dengan 12 kali 14 min 2y, sama-sama bisa dibagi 12, kita bagi 12 dua-duanya, sehingga 10 sama dengan 14 kurangi 2y. 14-nya pindah ke sana atau sama-sama dikurangi 14, sehingga di sini min 4 sama dengan min 2y. Bagi sama-sama dibagi min 2, min sama dengan 2 ya. Y-nya sama dengan 2. Oke, selamat kalau kalian ketemu jawabannya dengan benar. Kita lanjut. Nah, sekarang trapesium. Wah, ini pakai set bahasa Inggris ya. Trapesium kayak gini ukurannya. Ya. 12, ini sampai sini 6, sini sampai sini 10, ini 18, tingginya nggak diketahui. Nah teman-teman, untuk ngerjain soal kayak gini alangkah baiknya kalau kalian menguasai triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu apa? Ya kelipatan 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, dan seterusnya. Karena itu akan menyingkat waktu kalian. Kalau ngitung pakai rumus Pythagoras, kalau angkanya yang gampang ya oke, mungkin bisa, tapi itu lebih lama waktunya. Mana yang harus bisa? Dua-duanya harus bisa. Tapi kalau udah lancar Pythagoras, kita bisa pakai triple-nya, lebih singkat. Untuk pemakaian triple Pythagoras saya udah pernah bikin videonya. Kamu bisa cari di channel saya cara penggunaan triple Pythagoras. Oke, sekarang kita langsung pakai saja. Kita akan menggunakan triple Pythagoras 345 untuk mencari T. Ya, karena kita butuh rumus trapesium itu apa? Atas atau sisi A ditambah sisi B kalikan tinggi dibagi 2. Kan kita butuh tingginya. Nah, ini bisa dicari karena ini sudah ketahuan, ini 6, ini 10, kita pakai 345. Lo tahu dari mana? Ya pengalaman juga. Nah, gini caranya. Ini sisi terpanjang, ini sisi terpendek ya. Nah, sisi terpendek itu ngikut yang terpendek juga kan, 3 itu paling kecil. Masukin di sini 6. Di sini ini kosong ya, 6, 0, 10. Nah, berapa yang kosong ini? Gini aja. 3 supaya jadi 6 kan kali 2. Coba cekin dulu. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Loh, 2 cocok. Kalau 2 cocok berarti ini pasti benar. Gitu ya. Berarti tingginya 8. Kalau tingginya udah ketemu 8, masukin rumus yang tadi saya sebutkan. Luas sama dengan sisi atas tambah sisi bawah kali tinggi bagi 2. Masukin angkanya. 12 tambah ini dijumlahin dari sini. Jadi jangan cuma 18, tapi 18 ditambah 6. Itu asalnya angka 24. Dikalikan 8 yang kita cari tadi bagi 2. Ini bisa 8 bagi 2 dulu ya. Sementara 12 tambah 24, 36. 36 dikalikan 4, itu 144 cm persegi. Gampang kan pakai triple Pythagoras? Nah, untuk berikutnya saya punya soal yang mirip. Oke. Ini waktunya buat kamu buat pause. Oke,
Oke, karena udah dikerjain, kita bahas ya. Mirip dengan tadi, cuma sekarang angkanya berubah. Nah, ini triple-nya beda. Kalau 5, ini 13, kita pakainya 5, 12, 13. Dan karena angkanya udah sama, udah langsung aja. 5 ini pasti 12, ini 13. Nah, L-nya luasnya sama dengan atas tambah sisi yang bawah kalikan tinggi bagi 2. Angkanya udah ada semua ya, berarti 15 ditambah 30. 30 dari mana? Jangan cuma ini, tapi kembali lagi seluruh panjang ini. Jadi 15 tambah 30 dikalikan 12 yang kita dapatkan dari triple Pythagoras dibagi 2. Kita bisa bagi 12 dengan 2 dulu sehingga dapat 6. 15 tambah 30 adalah 45. Jadi 45 dikalikan 6 hasilnya adalah 270 cm persegi. Oke gitu, masih ada lagi. Sekarang kita layang-layang ya. Ini layang-layang ABCD. Nah ini perlu perhatian teman-teman karena bukan berarti yang tadi nggak perlu diperhatiin, tapi ini tricky gitu, tricky. Nah makanya ini pertanyaannya bisa dikembangkan banyak banget. Oke, panjang AC 24 cm. AC berarti artinya 12 ya. Panjang BC 20, tulis saja 20. Luas ABCD 300, berapa panjang OB? Panjang OB, terus panjang diagonal BD. Kemudian ditanya OD. Oke ya, satu-satu. Panjang OB ini kita bisa pakai triple Pythagoras. Loh, triple Pythagoras lagi. Nah, makanya dikuasai. Soalnya kalau kamu nguasain itu mempersingkat pekerjaan kalian. Ini ada 12, ada 20. 12 paling pendek, 20 paling panjang. 345 kita pasang dulu. 345. Kemudian 12 OB dan 20. Supaya jadi 12, 3 itu kali 4. Berarti kita kali 4 semua. Coba 3 kali 4 12. 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Cocok, sudah pasti isinya 16 ya. Berarti 16 ini adalah sebelah sini. Oke, nah panjang diagonal BD kita pakai rumusnya. Nah, rumusnya layang-layang sama dengan belah ketupat ya. D1 kali D2 bagi 2, L-nya 300, D1-nya dari sini sampai sini 24 kali BD dibagi 2. 24 bagi 2 dulu, jadi biar lebih singkat. 12 kali BD. Nah, ini bisa juga dipersingkat lagi. Nah, bagi 3 bagi 3. 100 sama dengan 4 BD. Terus tinggal jalan dong, BD sama dengan 100 dibagi 4. Ketemunya 25. Jadi BD 25 nyari OD. Oh ya gampang, tinggal 25 kita kurangin dengan 16. Ketemunya adalah 9. Oke. Untuk pertanyaan yang habis ini mirip ya, mirip cuman saya tambahin nih. Saya tambahin CD-nya berapa. Oke, ini waktunya buat di pause dan silahkan dikerjakan. Oke, saya kembali lagi. Dianggap udah ngerjain. Kerjain loh ya, bener. Nah, kita cek dulu yang diketahui. Panjang AC 30, berarti 15, 15. Panjang BC 39. Tuh. Luas ABCD 840 cm persegi. Kita cari apa dulu nih? Cari OB dulu ya, pakai triple Pythagoras. Pakai apa ini? 5, 12, 13. Tahu dari mana ini loh? 39 itu kan kelipatan 13. Sudah curiga lah gitu. Nah, ini tinggal dikali berapa sih nih? Dikali 3 semuanya. 5 kali 3, 15. 12 kali 3, 36. 13 kali 3, 39. Cocok. Udah 2 cocok, terus yang ketiga juga pasti cocok gitu. Berarti sudah pasti ini OB ini 36. Oke, kita sekarang nyari apa? Diagonal BD kayak tadi. L sama dengan D1 kali D2 dibagi 2. L-nya 840 sama dengan 30. Dari mana 30? Ini. Kali BD dibagi 2. 30 bagi 2-nya 15. Nah, ini dibagi berapa ya? Bagi 5 aja. Bagi 5. 3 dibagi 5 168. Benar ya. Kemudian tinggal dibagi 3. Ya, dibagi 3 ketemunya 56. Jadi B sampai D 56 ya. 56 kalau ditanya OD ya, 56 kurangin kan segini kan 56, ini 36, berarti ini 20 kan ya. 20.
Tambahin, ditanya CD. Ya, gampang, ini triple Pythagoras lagi nih. Ini kan 20, 15. Ya, itu triple Pythagoras tuh. 3, 4, 5 ya. 15, 20, 25 ini mah pasti ya. Dikali 5, dikali 5 cocok, 20 dikali 5, 25. Panghang, sorry ya typo. Panjangnya segitu. Jadi ini tambah. Nah, ini saya masih punya satu soal lagi. Masih layang-layang juga. Nah, layang-layangnya sekarang ada tanda siku-siku. Berarti terdiri dari dua buah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku satu yang sama dengan atau kongruen persis ya dengan segitiga siku-siku yang kedua. Jika sudut CDA adalah sudut siku-siku, hitung luas layang-layang. Ini sebenarnya soalnya gampang banget ini ya, karena udah siku-siku ini kan berarti kan kita bisa nyari luas segitiga, karena luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas kali tinggi itu apa? Adalah dua sisi yang membentuk sudut 90 atau dua sisi yang saling dibilang sisi. Jadi dua garisnya itu tegak lurus. Nah, gampang aja cari segitiga siku-siku. Setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 13 kali 18. Setengahnya sama 18 jadi 9 ya. 13 kali 9, 117. Nah, ini ada berapa? Ada 2 biji, kiri dan kanan. Udah kaliin 2. 234 cm persegi. Nah, gampang banget. Sekarang soal terakhir, silahkan dikerjakan. Di pause dulu dan selamat mengerjakan soal terakhir. Gampang nih ya dibanding yang tadi. Oke, saya anggap sudah dikerjain dan caranya sama persis, nggak ada no surprises. Ya, gampang banget. Segitiga siku-sikunya sama setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 20 kali 15, ketemu langsung 150 cm persegi, nanti itu dikali 2. Gampang banget. Oke, teman-teman. Nah, soalnya itu aja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetaplah berlatih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.